Ya, shalom Bapak Ibu. Pada hari Selasa kemarin saya bicara tentang kasih. Ada 4 kasih. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu sempit, pengertiannya lebih sempit ya. Bahkan sebelum ada kata kasih itu hanya ada kata cinta. Nah, kata cinta itu ya cinta. Jadi sulit dibedakan ini cinta yang seperti apa. Cintanya orang tua kepada anak, cintanya istri kepada suami atau suami kepada istri, cintanya seorang sahabat itu nggak dijelaskan ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya dijelaskan. Ada 4 ya kemarin itu, kasih eros, kasih filio, kasih storge, dan kasih agape. Nah, kita kemarin sudah sampai kepada kasih agape, di mana kasih agape ini adalah kasih yang paling tinggi tarafnya. Nah, kenapa saya katakan itu paling tinggi tarafnya? Kasih agape ini kasih yang ada yang ada kata walaupun, yang ada kata meskipun, yang ada kata sekalipun. Nah, bukan ada embel-embel yang lain, tetapi embel-embelnya cuma itu. Contohnya begini, aku tetap mengasihi walaupun kamu mengecewakan saya. Ini agape. Aku tetap setia kepada kamu walaupun kamu mengkhianati aku. Itu agape, ya. Jadi di dalam kasih agape tidak ada marah-marahnya, nggak ada, ya. Ngajak duel nggak ada. Iya. Mungkin karena manusia kita masih berontak ya. Karena jujur untuk melakukan kasih agape itu sangat tidak mudah, Bapak Ibu ya. Sangat tidak mudah. Kalau eros gampang lah ya, paling gampang itu ya, tertarik pria dan wanita gitu ya. Itu paling gampang. Ya. Yang kedua, kasih filio, itu juga masih gampang ya, karena persahabatan antar organisasi, antar teman. Kasih storge, itu ada hubungan darah, anak dengan orang tua dengan anak, dengan cucu, itu gampang. Tapi yang namanya agape, ini paling sulit. Jadi ketiga kasih ini harus ada pelengkapnya. Pelengkapnya adalah kasih agape. Ya, tanpa pelengkap kasih agape, semua akan hancur. 3 kasih ini nggak ada artinya. Nggak akan pernah bisa diikat. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu punya suami atau punya istri, punya pacar, itu kalau cuma berdasarkan kasih eros, kasih ketertarikan lawan jenis. Coba kalau besok kalau sudah tua, ompong, perot, ya, stop. Menarik lagi enggak? Secara manusia tidak menarik. Ya jujur tidak menarik. Kalau masih muda mungkin buah bodinya masih aduh setelah puluhan tahun kemudian, 23 tahun 23 tahun kemudian kadang-kadang tubuh jadi melar gitu ya. Sudah tidak menarik lagi. Nah, orang laki-laki pun sama, bukan cuma wanita ya. Memang wanita kadang-kadang lebih cepat tua ya karena melahirkan banyak ya, itulah takdir ya. Itu lebih kelihatan lebih tua. Tapi sebenarnya pria pun sama saja ya. Coba kalau sudah tua sedikit juga apa ya? Mungkin sudah tidak segagah dulu, tidak sesehat dulu, tidak mungkin sudah gampang masuk angin, mungkin rodok gampang rewel gitu ya. Itu laki-laki gitu ya. Mungkin yo baperan podo wae sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu karena cuma berdasarkan kasih eros. Tetapi jika tidak ada kasih agapenya, Bapak Ibu pasti akan bubar rumah tangga. Istriku sudah tidak menarik lagi, suamiku sudah tidak jantan, sudah tidak seperti dulu, gagah perkasa, saiki ngring-ngring. Coba Bapak Ibu harus merawat loh, ya. Sampai, nah contohnya Pak Budi almarhum, Bu Darmi ini setia loh, ya. Sampai di terakhir detik-detik terakhir merawat dengan setia, dengan suka dan duka, ya. Pak Budi mungkin sudah nggak segagah dulu, nggak sehat seperti dulu, mungkin saya tua, saya rewel, tetapi tetap setia. Nah, ini agape. Nah, kalau nggak ada agape, ditinggal. Iya toh, wong cowok itu kalau udah sakit-sakitan ditinggal, wes nek kepengen ndang cepet loh ya, ditinggal baik gitu loh ya. Ndang cepet kuwi kok. Gitu ya, nyengkake cara Jawane gitu ya.
Tetapi kan kita punya kasih yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kasih yang agape itu. Jadi mau nggak mau, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kasih agape di samping kasih yang lain. Kasih yang lain itu penting, perlu, tetapi harus dilengkapi dengan kasih agape. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang kasih agape. Nah, bagaimana kasih agape itu bisa kita miliki, atau bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita, suami kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita, tetangga kita dengan kasih agape. Caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita renungkan atau kita pelajari. Supaya Bapak Ibu bisa mengasihi dengan kasih agape, Bapak Ibu harus terlebih dulu mengalami kasih Allah. Nah, pertanyaannya begini, apakah selama ini saya tidak mengalami kasih Allah? Ya, seharusnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan itu bisa mengasihi dengan kasih agape. Karena Bapak Ibu sudah mengalami kasih Allah. Coba Bapak, siapa yang belum pernah mengasihi yang mendapatkan kasih Allah? Saya kira semua sudah mendapat dan mengalami kasih Allah, ya kan Bapak Ibu? Kita ini orang yang berdosa, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Ini kasih yang dari Allah. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami kasih Allah ini, harusnya kita bisa mengasihi orang lain dengan kasihnya Allah atau kasihnya agape. Harusnya. Tetapi banyak anak-anak Tuhan gagal dalam hal ini. Nah, bersyukur kalau Mbak Etik nyaris gagal, tetapi cuma nyaris, ya dah, akhirnya berhasil. Loh, ini sesuatu yang perlu kita syukuri Bapak Ibu ya. Tanpa bantuan Allah nggak bisa loh. Kita mengandalkan kekuatan sendiri nggak bisa. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan hal yang itu, kita pun malah justru introspeksi Bapak Ibu ya. Banyak kejadian itu juga bukan semata-mata kesalahan suami loh. Maaf loh, saya tidak membela suami loh. Ya, berapa banyak suami-suami yang pergi meninggalkan istrinya itu kalau ditanya gelem jujur Bapak Ibu ya, itu kadang-kadang juga istrinya yang kurang baik. Kadang-kadang saya nggak nuduh di sini nggak ada. Di sini baik-baik semua ya. Ya, kadang-kadang terjadi seperti itu. Cuma cowok itu biasanya itu terima meneng, males lah, didiemin aja, tahu-tahu dia bertindak yang tidak baik gitu loh. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seperti yang Mbak Eti bilang tadi, ketika kita melakukan kesalahan, benar, Roh Kudus itu akan negur kita. Hati kita tidak ada damai. Kalau itu dilanggar terus, lama-lama Roh Kudusnya nggak ada suara lagi. Ya, beruntung kita masih peka. Ya, akhirnya kita dipersatukan kembali. Nah, Bapak Ibu, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan, itu benar. Ya, jadi saya menyinggung kesaksian tadi, kalau Mbak Eti sedang marah, sedang galau, sedang apa, memang lebih baik tulis di kertas, habis itu buang. Kesalahan sekarang ditulis di story. Kalau ditulis di story, percayalah Bapak Ibu ya, kuwi ora dimesake, disyukurke. Saya itu banyak mendengar. Jadi orang yang nulis di story-story, misalkan misuh-misuh dan lain sebagainya ya, macam-macam. Itu kalau ada orang dengar, orang dunia sana, bukan orang kita ya, kita memaklumi karena hamba Tuhan ya, anak-anak Tuhan ya pasti nggak seperti itu. Orang dunia, waktu masih di kerja, itu ya ada temanku yang nulis di story, marah sama suaminya, nulis di story, misu-misui tonggone, nulis di story. Jadi negatifnya, ya itu maaf, kalau Bapak Ibu pernah melakukan, jangan lakukan lagi. Karena apa? Mereka itu nggak peduli kok, itu kamu mau apa nggak peduli ya, mereka punya masalah sendiri. Justru nggak digagas gitu loh. Tapi aib, iya. Nah, justru kita yang dirugikan. Nah, jadi saya bersyukur kalau Mbak Eti kembali ke cara lama. Itu cara lama loh. Psikologi lama itu kalau ada orang stres gitu ya, suruh nulis di kertas. Saya pernah baca buku nih, bener. Tulis di kertas, terus unek-unek apa habis itu buang. Orang kertasnya diduduh kowe gen ngerti ora. Iya, tulis tidak apa-apa. Tuhan ini loh, saya tuh kecewa Tuhan tulis daripada misoh. Lihat tulis buang. Unek-unek dah keluar semua. Itu secara psikologi ya. Tetapi seperti Raja Daud, ketika dia dalam kesesakan, dia pun mengeluh sama Tuhan.
Tuhan inilah aku. Bahkan dia bertanya kepada dirinya, hei jiwaku, kenapa engkau bersedih? Tanya sendiri. Nah, ini bicara tentang introspeksi, Bapak Ibu. Nggak ada gunanya nyalahin orang, oh kamu gini, kalau kita nggak pernah introspeksi. Nah, inilah awal dari kita bisa mengasihi dengan kasih agape. Tanpa introspeksi, kita tidak pernah bisa mengasihi orang lain dengan kasihnya Allah. Nah, kenapa? Karena Allah itu nggak hitung-hitungan, gitu loh. Kalau dipikir salah, kita juga salah sih. Ngapain? Berarti impas no. Engkau begini, begitu, aku begini, engkau begini. Ya, impas kan? Bales-balesan, orang enek bubare, Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, kita harus mengalami kasih Allah dulu. Kasih Allah itu sudah kita alami dan kita rasakan. Nah, pertanyaannya kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami kasih Allah? Karena dia tidak mau merasakan. Ya, dia tidak mau introspeksi. Aku yang berdosa ini loh Tuhan, diberi pendamping yang setia. Aku loh yang jelek seperti ini Tuhan, kok saya dapat suami yang begitu sabar. Coba kalau dapat suami yang cengkiling. Bapak Ibu tahu cengkiling? Nah, laki-laki yang cengkiling itu bahaya. Bener salah ngoplok. Iya Bapak Ibu. Ini bahaya. Jadi Bapak Ibu, kalau suamiku diam, bersyukurlah. Misalkan suamiku cerewet, ngomel, ya bersyukur cuma cerewet. Coba nek sing ngomong tangane, ya. Laki-laki itu didesain untuk bertarung loh. Ya, nek arep adep-adepan gelut, wanita sama pria mesti menang pria. Ya, kecuali dilimpe ya, turu keperuk gas gitu ya. Kayak yang kasus-kasus itu ya. Ya. Tapi kan itu bahaya ya. Kalau kita nggak pernah introspeksi, pasti kita tidak bisa mengasihi dengan kasih agape. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, introspeksi ini bukan cuma untuk istri, tapi juga untuk suami, juga untuk anak. Ya, saya kira itu. Kita akan lihat satu ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini peringatan ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi artinya begini, sebelum kita mengasihi, Allah itu lebih dulu mengasihi kita. Artinya kasih Allah harus kita tularkan kepada orang lain. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Siapapun itu, dengan kasih agape, kasih seperti Allah. Karena Allah itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa loh, Bapak Ibu. Ya kan? Ya, jadi di dalam Roma 5 ayat 8 itu dikatakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi mengasihi dengan kasih agape itu nggak nunggu orang itu baik dulu baru kita mengasihi. Angel apa angel, Bapak ya? Susah kan? Ya, tapi jangan bilang susah. Karena ini perintah Tuhan, kita harus mengimaninya. Aku pasti bisa. Ya, kalau aku pasti bisa, pasti nanti kita bisa kok. Ya, kalau kita bilang nggak bisa, nolak, otak kita sudah nolak dulu. Nah, sing iki iso, sing iki aku pokoknya ora. Sesulit apapun kita harus mengomong aku bisa Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kesanggupan. Itu pasti bisa. Sesulit apapun, sepedih apapun, kita pasti bisa melakukan hal itu. Nah, jadi kalau Allah itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa, apalagi kita. Kita ini sama-sama berdosa, mosok kita nggak mau belajar mengasihi? Pertanyaannya begitu loh, Allah yang tidak berdosa aja mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kita yang sama-sama berdosa, nek dihitung pingsut gitu ya impas lah. Kowe ngono aku ngene. Kowe dosa, aku ya dosa, podo bubar. Nah, tetapi bukan seperti itu kasih agape. Jadi saling memaklumi, saling mengoreksi, bukan saling menyalahkan. Itulah kenapa kita bisa mengasihi dengan kasih agape, karena kita sudah mengalami kasih Allah terlebih dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua supaya kita bisa mengasihi dengan kasih agape atau kasihnya Allah, itu adalah pilihan kita. Yang kedua itu pilihan. Mengapa? Karena mengasihi itu pilihan. Kamu pengen mengasihi atau tidak itu pilihanmu. Kamu pengen membenci atau mengasihi itu pilihan. Ya, kalau aku ingin membenci, ya sudahlah. Kalau kamu melakukan seperti itu, akan aku balas seperti ini.
Kalau aku ingin membenci, ketika kamu mengecewakan aku juga berhak mengecewakan kamu. Impas. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, oke wong picek, oke wong ngompong. Ya, kalau prinsipnya seperti itu ya, mata ganti mata, culek-culekan, Bapak Ibu ya, gigi ya jotos-jotosan. Nah, ini prinsipnya dunia. Di dunia itu, saya nggak nyinggung yang ompong. Ompong alami nggak apa-apa, bukan karena jotos-jotosan ompongnya, maksud saya gitu ya. Nah, ini hanya istilah aja. Jadi Bapak Ibu, kasih itu memilih. Ya, kita memilih mengasihi atau tidak. Nah, itu tergantung diri kita. Jadi kasih agape, kita memilih. Memilih aku Tuhan, aku ingin mengasihi suamiku dengan kasih agape. Aku ingin mengasihi anakku dengan kasih agape, meskipun ada kasih-kasih yang lain, tetapi kasih agape itu jangan pernah ditinggal. Harus ada, ya. Bukan cuma eros, bukan cuma filio, bukan cuma storge, tetapi harus ada agapenya. Nah, kalau kita memilih mengasihi dengan kasih agape, pasti kita bisa mengasihi dengan kasih agape. Amin, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Lukas 6 ayat 27. Ini standarnya susah loh Bapak Ibu ya. Kalau cuma dalam rumah tangga nggak sampai di situlah. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ya kepada kamu yang mendengarkan akunya besar ya Bapak Ibu ya. Itu perkataan siapa Bapak Ibu? Perkataan Tuhan. Tetapi kepada kamu jemaat Boyolali yang mendengarkan Tuhan, ya akunya besar ya. Aku berkata, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, kadang-kadang kita baru dikecewakan suami sedikit aja kita nggak mau berbuat baik, ya kan? Ya, baru ora diblonjo, wes muni-muni, wes miso-miso, ya, baru kekurangan sedikit. Padahal dulu kelimpahan nggak pernah miso ya, kekurangan sedikit, setahun 2 tahun, cepempak marahe. Pelayanannya sudah berbeda. Dulu nek dikongkon apa manut, sekarang wis ora menghasilkan, ora manut. Tidak seperti itu. Ini bukan kasih agape, ini kasih yang ada syaratnya. Jadi Bapak Ibu, janji nikah kan mengatakan begini, di dalam sehat maupun sakit, di dalam kaya maupun kekurangan. Nah, ini janji apa? Nikah kita diuji Bapak Ibu di sini. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita memilih kasih agape, tentu kita harus mengasihi. Meskipun orang itu membenci kita. Di situ diibaratkan kasih musuhmu, kasihilah musuh. Musuh aja suruh ngasihi, apalagi suami, apalagi istri, apalagi anak, ya. Itu lebih lagi, oh, musuhnya aja suruh ngasihi, kok wis angel loh Bapak Ibu. Musuh loh. Jenenge musuh ya bendino neror awake dhewe. Bendino ya pengen mencelakakan awake dhewe ya. Bendino mitnah awake dhewe itu musuh. Oh, atau pendeknya orang yang memusuhi kita. Tetapi kadang-kadang suami itu nggak memusuhi kita loh. Mungkin karena kurang puas saja dengan kita. Ya, mungkin karena dia baru stres, istri sama juga ya, nggak memusuhi sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang kita nggak bisa melakukan hal itu. Karena apa? Kita mendengarkan suara hati kita. Ego kita itu tak gede-gede nih. Pokoknya saya bener pokoknya aku rasalah. Nah ini bahaya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita bisa mengasihi dengan kasih agape, kita harus memilih kasih agape. Caranya bagaimana? Ya mengasihi Tuhan. Tanpa dekat sama Tuhan, kita tidak bisa. Ya kita tidak bisa. Tubuh kita terlalu berat untuk melakukan hal itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus memilih kasih agape. Kalau belum bisa, minta kekuatan dari itu. Tuhan, jujur Tuhan, aku belum bisa, ampuni saya Tuhan. Kalau orang mau minta ampun Tuhan, besok itu akan merubah. Ya, jadi kalau kita sudah memilih kasih agape, ya pasti orang itu akan berubah. Ingatlah, kamu itu nggak bisa merubah orang lain. Tetapi kamu bisa mengubah dirimu sendiri, baru orang lain akan berubah. Ya, itu. Tetapi di dalam keluarga, kita tidak boleh saling nuntut. Kowe sik sing ngrubah, aku rasa, aku carry, sing marahi kowe kok, kowe sik. Tidak bisa gitu. Ya, sama-sama berubah. Bertumbuh ke arah Kristus.
Baru apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa mengasihi dengan kasih agape. Yang ketiga, ini penting Bapak Ibu. Supaya kita bisa hidup di dalam kasih agape, kita harus dipimpin Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ya. Galatia 5 ayat 22. Ini tentang buah roh ya, Bapak Ibu ya. Coba baca Galatia 5 ayat 22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Nah, orang yang dipimpin roh pasti akan membuahkan hasil seperti ini. Orang yang hidup di dalam roh pasti dia mempunyai kasih. Ya, orang yang hidup di dalam roh pasti bisa merasakan sukacita meskipun sedang menderita. Orang yang hidup di dalam roh pasti ada damai. Ya, orang ngomprok-omprok gitu ya, coro Jawa. Enggak, itu kadang-kadang kasih kita tertutup oleh ego ya. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita itu jujur ya, mengakui ya, enggak munafik ya. Banyak pendeta itu munafik, Bapak Ibu ya. Dia memperlihatkan kehidupan yang sempurna, hari di pahal di rumah pecel-pecelan, Bapak Ibu. Betul. Saya nggak perlu sebut nama. Jadi saya pernah diceritani istri pendeta cerita kalau bapak itu marah, pintu sampai jebol, pintunya dilinggis. Lah itu salah sapa? Berarti menurut istrinya ya salah bapak itu karena bapak itu gajah diblangkoni, soko cara so ngelakoni gitu loh. Padahal ketika ditelusur istrinya juga salah, istrinya itu nyunyir terus gitu kan, ya sama-sama ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang di balik kehidupan yang sempurna ini, kelihatan sempurna ini, tersimpan sesuatu yang tidak benar. Ya, jadi kita nggak boleh menghakimi kalau ada orang marah, kalau ada orang ngamuk-ngamuk, biarkan dia lerem dulu. Kita hanya bisa berdoa kok. Ya, saya pernah jujur lihat story-nya saudara kita itu misuh-misuh. Aja rumongso loh, Bapak Ibu ya. Misuh-misuh. Saya tuh prihatin Bapak Ibu. Saya berdoa loh Bapak Ibu. Kok sampai seperti ini mesti pedih banget. Saya nggak mau menghakimi. Karena ini berat banget gitu loh. Saya lihat berat banget ya. Bukan Mbak Eti loh. Ya, saya hanya bisa ngelus dodo. Seandainya itu menimpa saya, juga berat. Seandainya itu menimpa istri saya, belum tentu dia lebih baik juga kan. Nah, artinya begini Bapak Ibu, kita menunjukkan apa adanya bukan untuk membuka aib, justru untuk menjadi kesaksian bahwa kita sudah dipulihkan Tuhan. Nah, kalau nggak ada kejadian seperti ini, kita nggak bisa loh belajar mengasihi dengan kasih agape itu nggak bisa. Nah, jadi anggaplah ketika banyak persoalan, Tuhan sedang mendidik saya untuk belajar mengasihi dengan kasih agape. Nah, jadi tanpa bantuan Roh Kudus, kita nggak bisa. Karena buah-buah roh itu tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Ya, terus yang keempat, supaya kita bisa mengasihi dengan kasih agape, yang keempat harus mewujudkan dengan tindakan nyata, bukan mung teori. Nek mung teori kabeh wong iso ngomong. Yang keempat harus praktek. Nah, prakteknya susah ya, karena kita akan diuji, akan kontra dengan ego kita. Itu praktek. Nah, puji Tuhan kalau kita sudah belajar, sudah bisa praktek, enggak apa-apa, pertahankan. Tapi ingat, iblis itu nggak suka. Iblis itu akan mengintai terus, nunggu kita lengah. Ya, kadang-kadang saya ngomong ini besok dilehke karo bojoku, sakit. Jari ini kalau Bapak Ibu jangan suka ngelehke ya. Kalau Bapak Ibu ngelehke itu menyakiti, sakit banget. Dilehke itu sakit. Jari ini memang suamiku nggak sempurna, harusnya berdoa. Ya, tapi kalau dilehke, jari ini wah percuma kowe, wah percuma kowe neng gereja, percuma kowe pelayanan, ngeri Bapak Ibu. Itu sakitnya di sini Bapak Ibu. Beruntung kita masih hidup Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang digituin sama mati loh Bapak Ibu ya. Karena stres, wah mendelik-mendelik bisa Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu ya. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Bisa stroke loh Bapak Ibu. Orang begitu saking ngempet emosi, ngeri kan. Jadi Bapak Ibu
Jangan sampai kita ngeleh-ngeleh ke seperti itu. Ya mungkin nyindir sidik, ya wes rapopo. Tapi kalau sampai frontal, ini mengerikan. Ini iblis. Ya, jadi malam ini kita harus belajar, Bapak Ibu, mengasihi dengan tindakan nyata. Nah, tindakan nyata seperti apa, Bapak Ibu? Ya 1 Yohanes 3 ayat 18. Mengasihi bukan dengan kata-kata ya, tapi dengan perbuatan. Tunjukkan, ora sah kau kan ngomong. Tunjukkan kalau kamu mengasihi. Ya, mengasihi itu kalau sudah melakukan ya sudah, besok tidak akan diulang-ulang lagi, tidak akan diungkit-ungkit lagi. Oh, kowe ndek iki tak ngenekke ora terima kasih, kowe anu diungkit-ungkit terus ya. Itu namanya tidak mengasihi. Ya, mengasihi itu dengan perbuatan. Kalau sudah berbuat ya selesai. Ora peduli ora dibales, ora peduli ora diakoni, ora peduli kowe tidak dilakukan itu enggak peduli ya. Yang penting aku melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya ini tidak mudah. Saya ngomong tidak mudah. Saya juga belajar, Bapak Ibu. Saya ngomong gini bukan berarti saya udah bisa. Ya, saya belajar. Mari kita sama-sama belajar mengasihi dengan perbuatan. Banyak hal mengasihi dengan perbuatan itu selain itu, yaitu mendoakan orang yang menyakiti, memberi tanpa pamrih, itu mengasihi dengan perbuatan. Setia dalam keluarga, itu adalah mengasihi dengan perbuatan. Kita sudah belajar itu semua ya Bapak Ibu ya, mulai memberi, mengasihi saudara kita yang kurang mampu dan lain sebagainya. Maka ketika punya ide seperti itu, oh Pak Mul tolong ditulung, dikasih apa itu? Sabun, dikasih apa, itu sebenarnya kita sedang belajar loh. Coba kita kalau ada di posisi dia, sudah sepuh, tidak ada yang ngurusi, kadang-kadang maaf ya, tidak ada yang ngasih makan, dia harus kesini dan kita nggak mau tolong. Itu namanya kasih apa? Ya kita harus mengasihi, nek ngei yo ngei, wes selesai. Tak beri tangan kanan, tangan kiri, ora perlu ngerti, ora diceritake kono, ora perlu diundat-undat. Itu mengasihi dengan perbuatan. Jadi Bapak Ibu harus melakukan hal itu. Itulah kasih agape. Jadi sebagai penutup begini Bapak Ibu. Kasih agape adalah identitas orang percaya. Yohanes 13, 34 sampai 35 ayat yang terakhir. Ini dikatakan perintah baru. Nah, perintah baru itu zamannya Tuhan Yesus ya. Kita ada di dalam perjanjian baru. Ya, perintah lama itu apa ada? Ada. Perintah lama itu ya kamu akan mengasihi orang yang mengasihi kamu. Ya, kalau orang itu baik sama aku yang mengasihi. Kalau orang itu mencintai saya, aku juga akan mencintai. Ya, kalau orang itu menguntungkan saya, aku juga akan menguntungkan dia. Ini perintah lama. Ya, enggak salah. Tetapi tidak lengkap. Perintah baru adalah aku memberikan perintah kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi mengasihi tanpa pamrih. Bapak Ibu harus mengasihi tanpa pamrih kepada siapapun, terutama kepada keluarga. Orang lain aja suruh dikasihi, suruh mengasihi tanpa pamrih, apalagi keluarga, apalagi suami, apalagi anak. Ya, itu perintah baru, perintah dari Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi kita harus menjadi kesaksian. Kalau kita mengakui murid Kristus, kita harus mengasihi dengan kasih seperti ini. Mau Bapak Ibu? Berusaha ya Bapak Ibu ya. Amin. Besok diuji. Saya pun diuji. Ya, semua diuji. Yang mengaminkan hari ini diuji. Tetapi yang tidak mengaminkan diuji pasti gagal. Ya, tapi yang mengaminkan diuji malah berhasil. Ya, amin ya. Jadi kita harus aminkan karena ini perintah Tuhan. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, firman Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan